Assalamualaikum guys ya, jadi di konten kali ini saya akan membuat konten yang bermanfaat lagi bagi kawan-kawan. Mengatasi rasa takut untuk bertanya. Nah, jadi saran saya untuk kalian yang merasakan yang takut dalam bertanya, yang rasa ragu dan rasa malu untuk bertanya, kalian hilangkan saja dengan sifat-sifat seperti itu, karena orang maju itu atau orang sukses itu dia berani bertanya, dan juga meskipun pertanyaan dia itu tidak mencondong ke arah materi yang ada, dia masih sempat-sempatnya dia bertanya gitu. Dan yang pertama itu jangan ragu. Nah, jangan ragu ini kalau kalian saja, misalkan nih kalian ingin bertanya kepada si B misalnya, kalian itu sudah ada pertanyaan itu, kalian sudah menulisnya di buku, kalian sudah ada pertanyaan itu, tapi dengan kalian rasa ragu kalian itu semakin besar, maka pertanyaan kalian itu tidak akan pernah timbul dan tidak berani menunjukkannya. Kemudian ya pertanyaan itu disimpan saja dan tidak berani yang namanya birokrasi terhadap si B. Misalkan kalian ingin bertanya nih, kalian sudah mempunyai jawaban ketika kalian mengikuti seminar, dan materi dari seminar itu sangat menarik kan untuk kita bertanya, tapi dengan kalian rasa ragu, dengan kalian tidak berani, mungkin kalian itu takut bertanya, mudah sih. Dan yang kedua itu ialah singkirkan rasa malu. Nah, sama halnya dengan yang kesatu tadi, singkirkan rasa malu. Kalau kalian merasa rasa malu, kalian sudah tidak lagi. Contohnya saja saya juga waktu mengikuti organisasi, saya juga tidak berani yang namanya bertanya. Dengan berproses, dengan lambat laun saya mengikuti agenda-agenda yang diselenggarakan, saya berani maju depan, saya berani bertanya. Mungkin dengan saya bertanya bisa mengurangi beban pertanyaan yang sudah saya catat maupun yang sudah saya ingat. Kalian juga bisa hilangkan rasa malu. Mungkin dengan kalian menghilangkan rasa malu, kalian bisa
sedikit maju, walaupun teman-teman kalian itu tidak berani kan, kalian harus berani. Kalian harus menghilangkan rasa malu kalian di depan umum. Mungkin dengan kalian menghilangkan rasa malu, kalian berani bertanya, kalian aktif dalam suatu bidang ataupun ruang lingkup yang ada. Dan yang ketiga itulah siapkan mental untuk mendengar jawaban tidak. Nah, jadi kalian pasti bertanyakan, oh kenapa sih siapkan mental? Jadi mental kalian itu harus seperti baja gitu. Misalkan kalian tidak puas dengan jawaban dari narasumber gitu, kalian bisa yang namanya berargumen lagi dan bertanya lagi, kenapa sih jawaban saya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Kalian bisa yang menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian simpan di otak, maupun kalian bisa mencatatnya. Mental itu lebih besar daripada sebuah harapan gitu. Kalau mental kalian kuat, maka kalian bisa menerima jawaban dari narasumber tersebut gitu. Dan yang keempat itu tanyakan 2 kali. Nah, jadi yang saya lihat ketika saya melaksanakan agenda-agenda yang ada atau acara-acara, ya memang sih kalau bertanya itu cuma 1 kali. Tetapi kalau kalian tidak puas dengan pertanyaan kalian bisa menanyakannya 2 kali gitu. Kalau ketiga kalinya, ya pasti narasumber tersebut males atau bosan dengan pertanyaan kalian. Tapi kalau kalian ingin bertanya, tanyakan 2 kali. Tetapi pertanyaan itu mencondong ke arah materi yang dia berikan gitu. Nah, ke narasumber gitu. Kalau kalian bertanya, misalkan nih bertanya tentang materi kepemimpinan misalnya nih ya, jadi kalian itu bertanya, jangan kalian yang namanya itu terus bertanya, tetapi kalian itu membuat narasumber tersebut berpikir gitu, gimana caranya saya menjawab pertanyaan dari si A atau jawaban dari kalian gitu. Dengan kalian tanyakan kedua kali, pasti rasa ingin tahu kalian semakin menipis dan tidak ada lagi yang namanya pertanyaan-pertanyaan, dan kalian itu puas dengan jawaban dari narasumber tersebut. Tidak usah malu, tidak usah ragu, karena orang sukses itu dan maju itu dia berani bertanya. Pasti kalian sedang kumpul-kumpul, kalian bertanya dengan senior, kok misalkan nih kak, misalnya kok saya tidak berani sih bertanya pada narasumber tersebut gitu. Dan si kak dan senior itu pasti menjawab, tidak mungkin tidak menjawab gitu. Karena senior itu kan adalah kakak tua dari kalian gitu. Jadi senior itu pasti menjawab, ini pasti tanyakan. Meskipun pertanyaan itu tidak berbobot, meskipun pertanyaan itu tidak menjuruk, kan kalian bertanya, mungkin teman-teman kalian itu menganggap kalian itu cuman pertanyaan ya tidak berbobot, tetapi di mata narasumber mungkin pertanyaan kalian itu sedikit dikasih nilai A+. Karena kalian itu sudah berani menunjukkan diri dan percaya diri, walaupun pertanyaan kalian itu sedikit tidak masuk akal gitu, tetapi kalian diberi A+ untuk narasumber pada kalian. Dan yang kelima itu ajukan pertanyaan yang tepat. Nah, jadi ajukan pertanyaan yang tepat itu sama dengan yang keempat tadi kan, tanyakan kedua kali. Jadi yang kelima ini ajukan pertanyaan yang tepat. Kalau misalkan nih kalian sudah menyiapkan pertanyaan, kalian simak saja dulu tentang materi-materi yang ada atau tentang penjelasan yang dikasih oleh si B misalnya, atau dikasih oleh narasumber. Kalian harus menyimak dulu, kalian harus mengorek-ngorek. Nah, pasti kalian ketemu dengan atau kalian berpikir, oh saya ingin bertanya, kayaknya menarik materi yang diberikan oleh si B, materi yang diberikan oleh narasumber. Mungkin dengan kalian
menyimak, kalian memahami materi yang dikasih oleh si B maupun narasumber yang ada. Mungkin kalian bisa mengorek-ngorek, kalian bisa bertanya gitu kan. Kalian pasti bertanya kalian itu tepat gitu. Tepat dalam artian kalian bisa bertanya tentang yang narasumber atau si B itu kasih gitu. Kalau jujur, kalau saya kalau ingin bertanya, saya mengorek-ngorek dulu, saya perhatikan pembacaan materi maupun pembacaan narasumber. Saya perhatikan, kemudian saya orek-orek dan ketemulah pertanyaan yang sangat tepat bagi kita. Nah, kalian juga bisa begitu, korek-korek dulu pertanyaan yang disimpan tentang pertanyaan yang tepat-tepat untuk narasumber tersebut, kalian tanyakan gitu kan. Jangan kalian ketika kalian ngorek-ngorek gitu dan kalian tidak berani, ya sama aja bohong gitu. Cuma saja kalian mencatat, kalian memahami, tetapi kalian tidak berani untuk bertanya pada depan umum maupun bertanya kepada narasumber tersebut gitu. Jadi dengan kalian ajukan pertanyaan yang tepat, mungkin narasumber itu lebih paham gitu, bisa menjawab lebih leluasa gitu. Karena pertanyaan kalian itu sangat tepat untuk dia gitu. Jadi mungkin sangat mudah ya cara mengatasi rasa takut bertanya. Mungkin dengan kalian bisa berani menunjukkan diri, berani menghilangkan rasa malu, siapkan mental, tanyakan 2 kali. Kalau kalian tidak puas dengan pertanyaan 1 kali, kalian bisa bertanya dengan 2 kali gitu lah. Dan ajukan pertanyaan yang tepat. Mungkin dengan kalian mengajukan pertanyaan yang tepat, narasumber sangat mengerti sekali dengan jawaban yang kalian kasih gitu. Atau kalian dengan pertanyaan yang kalian kasih gitu. Mungkin dengan kalian ingin sukses, dengan kalian maju, kalian tidak usah lagi yang namanya rasa takut akan bertanya gitu. Baik maupun di dalam ruang lingkup yang ada maupun di jalan-jalan gitu. Misalkan kalian, contohnya saja, misalkan kalian pergi kemana nih, kalian tidak bertanya, kalian tidak tahu kan yang namanya tempat di mana kalian itu akan tertuju. Jika kalian tidak bertanya, ya kemungkinan dengan alhasil kalian sesat gitu kan, dan tidak tahu jalan yang dituju. Mungkin dengan itulah kalian bisa berani menunjukkan diri, walaupun kalian tidak berani, sedikit-sedikit menjadi bukit kan. Jadi saja seperti saya kan, walaupun saya sering saya tidak berani waktu pas mengikuti yang namanya sebuah organisasi. Ketika saya sudah berani, ketika saya sudah menghilangkan rasa malu, saya sudah berani. Mungkin dengan kawan-kawan sekalian, mungkin dengan berani lagi gitu, dengan saya menjelaskan tentang mengatasi rasa takut bertanya. Mungkin itulah konten yang saya buat. Semoga dengan konten yang saya buat ini kalian bisa memikirkan lagi dan memahami lagi. Kalian bisa berani lagi untuk bertanya, baik itu dalam ruang lingkup maupun di dalam faktor dari luar gitu. Jadi mungkin itu saja konten pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga konten ini tepat edukasi, tepat kalian belajar gitu. Ya mungkin sih saya juga masih belajar, tapi saya belajar ini untuk kawan-kawan sekalian itulah. Meskipun walaupun masih patah-patah, tapi tetap semangat gitu. Karena percaya proses. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. See you next time guys. Bye bye.